negara kita merayakan ulang tahun pada tanggal 17 Agustus. Jadi hanya karena itu atau demi hormat kepada negara, maka kita tanda petik mengorbankan liturgi kita, sehingga hari ini boleh periksa nanti di YouTube di mana, cuma di Indonesia liturginya beda, ya, dengan tema merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, yang isinya tentu karena kita berkumpul di gereja ialah kita melaksanakan upacara doa. Nah, banyak masyarakat lain yang bisa mengatur dua-duanya. Ada yang saya dengar tadi sudah misa atau ibadat subuh, ya, supaya bisa juga merayakan upacara yang lain, upacara negara atau upacara masyarakat. Umat Katolik di Pulau Mantehage ini, baik dari 3 kampung di sini, Buhia sekarang di gereja ada, Tinongko dan Bango, kita hanya bisa memilih, ya, karena itu ada yang sudah bawa seragam supaya hadir di upacara. Akhirnya karena sudah pakai seragam ibadat, ya tidak lagi pergi upacara negara. Ya, upacara negara itu yang kita semua kenal, ada apel bendera atau apa, kita upacara doa. Nah, tidak usah dibilang mana yang lebih penting, karena dua-duanya penting. Ya, kita juga apel bendera tanpa doa ya kurang seimbang. Tapi kalau kita hanya berdoa dan tidak ikut masyarakat, ini menjadi soal bahwa Yesus pun menekankan keseimbangan antara kedua-duanya, yang dikenal dalam Injil hari ini tentang Yesus tidak ingin ini dibentur-benturkan. Jadi tidak usah bilang juga mana lebih penting, kita di gereja ini atau di sana. Ya, sesuai dengan kondisi kita memilih salah satu kalau harus memilih. Ya, karena hari ini memang kita diingatkan akan 2 hal yang berjalan berdampingan, yakni berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Nah, hak kepada Kaisar seharusnya memang mengikuti masyarakat pada umumnya. Nah, masyarakat pada umumnya mungkin hari ini upacara bendera, tapi kan kita tidak bisa. Akan tetapi apakah wujud memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar hanya terbatas di situ, yakni terbatas di apel? Jangan lupa memberikan kepada Kaisar, inilah persis yang perlu kita perdalam. Apa saja sebagai umat Katolik yang adalah anggota gereja, tetapi juga anggota negara, anggota masyarakat, yang mempunyai slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, apa yang sebagai orang Indonesia yang 100% kita harus buat? Hari ini sekali lagi cuma salah satu contoh, merayakan 17 Agustus dan kita ikut acara upacara negara. Bahkan sekali lagi kita tidak bisa ikut karena ini juga waktunya bersamaan. Konteksnya apa? Ya jelas. Kalau pastornya tinggal di sini tadi tong pagi jam 5 pagi boleh juga. Tapi kan kita jauh, baru datang juga jam 7, terlambat lagi. Ya jalan terlambat. Cuma kita tidak terlambat di sini ya. Biasa jam 7 sudah jalan, supaya ada waktu lebih panjang di sini untuk istirahat sebelum jam 9. Kita tiba di sini jam 8 lewat, belum terlambat. Nah, jadi pertanyaannya ialah apa sebagai wujud nyata gereja Katolik alias 100% Katolik
boleh melaksanakan kewajiban untuk memberi kepada kaisar atau 100% Indonesia. Upacara bendera, oke. Tapi apalagi yang lebih konkret? Saya rasa dengan menghidupi kehidupan sebagai masyarakat dengan segala kewajibannya. Saya tidak akan jadi pala yang mulai bilang kewajiban masyarakat itu apa? Coba sebut. Kalau saya menjadi pala, apa yang akan dia pidatokan? Masyarakat, kamu harus apa? Pertama, kalau habis sambutan di mana-mana, pesta nikah kah, kedukaan, setelah dia menghibur keluarga, ujung-ujungnya ya ini yang harus saya katakan. Masyarakat, kamu harus ingat bayar pajak, bayar iuran sampah, bayar. Nah apa? Kita kan hidup dalam masyarakat, ya bayarlah. Sampah kalau tidak diangkat juga, kamu juga tidak sehat. Ya, kita juga tidak sehat lewat tempat di mana semua sampah. Jadi memang ada yang harus kita melakukan, kewajiban. Kira-kira apa lagi ya? Saya jadi bingung. Habis pajak, bayar royalti. Sekarang kita dikejar bayar royalti. Jadi kalau MCYC menyanyi, bahaya sekarang. Ya. Tiba-tiba dapat tagihan royalti, mati ya. Apalagi kira-kira? Bayar air ya, PAM, listrik. Tapi masa cuma bayar-bayar saja? Ya sudah kerja bakti, gotong royong. Saya sekali lagi tidak akan bicara begitu karena saya bukan pala. Itu tugas pala, lurah untuk bicara. Nah, saya ingin menunjuk ya, menjadi anggota gereja Katolik berarti 100% Katolik yang juga 100% Indonesia, diwujudkan sebenarnya ada jejaknya dalam bacaan yang kedua. Apa itu? Rasul Petrus berbicara tentang berlakulah sebagai orang yang merdeka. Merdeka itu bisa ada dua ya. Merdeka dari dan merdeka untuk. Ya. Merdeka artinya apa? Halo. Merdeka artinya apa? Cuman teriak. Merdeka. Merdeka sinonim dengan apa? Sebuah kondisi bebas. Jadi kalau merdeka dari atau bebas dari, kita tidak usah melepaskan kita punya iman sebagai anggota gereja untuk bisa menjadi anggota masyarakat. Kalau kita melaksanakan pesan sabda Tuhan, bebas dari, berarti tidak lekat, terlepas dari apa kira-kira? Yang baik sebagai anggota gereja, baik sebagai anggota masyarakat, wajib terjadi bebas dari semua hal yang jelek, bebas dari KDRT, bebas dari mencuri-mencuri, bebas dari korupsi, bebas dari pungutan liar, bebas dari dosa. Ya sebenarnya kehidupan dalam masyarakat kalau orang mempraktekkan kemerdekaan dalam arti bebas dari hal-hal yang jahat, itu kita sudah mewujudkan apa yang kita sebut berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kalau kita Allah menghendaki kita hidup benar, Allah menghendaki kita selamat, maka kita bebas dari kejahatan. Itu satu aspek. Aspek yang kedua kita sebut bebas untuk. Nah, kalau bebas untuk itu artinya pilihan untuk melakukan kebaikan. Saudara-saudara yang kita sebutkan tadi,
bebas untuk bayar pajak, artinya bukan bebas melarikan diri, tapi dengan segala kesadaran, dengan segala kepenuhan hati, kita memiliki perasaan bebas, kemerdekaan, tidak dipaksa, tetapi dengan sukarela melakukan itu sebagai bagian dari hal yang baik. Jadi ya, saya pastor, pernah dapat NPWP. Saya bukan masyarakat yang baik juga, karena habis itu saya tidak tahu NPWP itu di mana. Jadi kalau mau didengar pastor so masuk penjara, itu akibat saya punya nomor NPWP tapi tidak pernah lapor. Dari tahun 1995, bayangkan. Selahir mana? Ini kurcica selahir mana? Lahir tahun berapa ini? Di atas tahun 2000. Saya ini sudah jadi anggota punya NPWP di tahun 1995. Bayangkan 20 tahun 30 tahun saya punya NPWP, so di mana, alamat juga di mana, tidak pernah lapor. Tapi ya, saya berusaha untuk melakukan itu, tetapi sebenarnya kan itu juga salah kaprah. Orang kan kalau bayar pajak, kalau dia punya pendapatan, saya harus punya NPWP karena dipaksa punya NPWP. Kenapa? Saya harus keluar negeri. Lalu travel bilang, pastor kalau ada NPWP akan bebas bayar airport tax. Apa kata waktu itu? Ya, berkaitan dengan pajak di airport. Ya sudah, saya bilang silahkan bikin. Habis itu muncul, hilang sudah sekarang. Tapi ya, saya juga bukan melalaikan itu, karena saya mesti bayar pajak apa? Kan pajak kalau ada gaji atau ada penghasilan yang memang dari usaha kerja. Jadi pastor kapan? Ya, mungkin di luar negeri para pastor dikasih gaji, tapi ya habis itu dia hidup sendiri, dia masak sendiri, dia cuci piring sendiri, kalau mau cari pembantu bayar sendiri. Tapi ya cukup untuk seorang hidup seperti karyawan. Nah, di Amerika itu bisa sekitar puluhan juta. Oh, saya juga mau kalau begitu, kasih juga gaji tiap bulan. Paroki kasih saya 20 juta misalnya, saya pergi makan restoran aja tiap hari. Nah, kalau saya punya pendapatan, saya wajib. Jadi saya kasih contoh bagaimana, sekali lagi, bebas untuk, artinya ada kerelaan, ada sebuah kesadaran untuk melakukan sesuatu dengan sadar sebagai pilihan untuk melakukan kebaikan bagi negara. Dan itulah yang menyempurnakan kita dalam dua aspek, berikan kepada Allah dan berikan kepada kaisar. Dengan kata merdeka dari hal yang jelek, dan merdeka untuk, berarti bebas untuk melakukan, dan itu berarti pilihan, sebuah kesadaran. Saya kira dengan demikian kita sempurna sebagai anggota umat.